La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Soehartojo, Ketua Mahkamah Konstitusi yang sempat terseret kasus BLBI. Ini sebuah informasi yang mengejutkan publik karena ternyata beredar kabar ya bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru saja telah menetapkan penolakan terhadap gugatan PHPU Pilpres 2024 ternyata dikabarkan pernah terseret kasus BLBI. Nah, Hakim Konstitusi Soehartojo, Sobat Sewot, terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH pada hari Kamis ya. Dia kemudian akan dilantik menjadi pimpinan MK menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena terbukti melanggar kode etik berat pada hari Senin tanggal 13 ya, bulan 11 tahun 2023. Nah, selama menjadi hakim MK, Soehartojo memang jauh dari riuh polemik yang kerap terjadi pada lembaga penjaga konstitusi tersebut. Soehartojo hanya beberapa kali berurusan dengan pemeriksaan etik dan hukum, namun hanya sebagai saksi untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim lainnya. Sobat Sewot, Soehartojo ya, pria kelahiran Sleman, justru diterpa isu keras pada saat dirinya lolos seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Agung pada akhir tahun 2014 ya. Pada saat itu Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menduga Soehartojo menerima gratifikasi dari mantan terpidana khusus korupsi BLBI yakni Sugiono Timan. Nah, kasus ini mencuat saat Mahkamah Agung membebaskan Sudiono dari seluruh vonis dalam putusan peninjauan kembali atau PK. Nah, pada bulan Agustus tahun 2013, keputusan tersebut dinilai janggal karena sebelumnya mantan Direktur Utama atau Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tersebut dinyatakan terbukti merugikan negara hingga 369 miliar dan divonis 15 tahun penjara, Sobat Sewot. Nah, dalam pengusutan putusan janggal ini, ya, Soehartojo disebut sebagai salah satu hakim yang memuluskan putusan bebas bagi Sugiono. Salah satu buktinya adalah sejumlah perjalanan Soehartojo bersama keluarganya ke Singapura. Saat itu, Sugiono sendiri berstatus buron dan diduga bersembunyi di Singapura, Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disayangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, KY sempat meminta pemerintah untuk membatalkan pelantikan terhadap Soehartojo karena pemeriksaan etiknya belum selesai, belum rampung. Akan tetapi Presiden Jokowi tetap melanjutkan pelantikan Soehartojo sebagai hakim konstitusi dari usulan Mahkamah Agung. Nah, dalam sejumlah kesempatan, Sobat Sewot, Soehartojo pun terus membantah keterlibatannya dalam putusan bebas Sugiono Timan. Ya, dia menilai banyak yang keliru karena salah satu majelis yang menangani kasus Sugiono memang mirip dengan namanya. Selain itu, Soehartojo juga mengklaim hanya beberapa kali ke Singapura. Salah satunya ya, Sobat Sewot, adalah kegiatan liburan bersama dengan rekan hakim dan staf pengadilan di Pengadilan Negeri Depok. Dewan Etik Mahkamah Agung pun sudah memeriksa paspor saya, kata Soehartojo. Ketika itu saya hanya 1 kali terbang ke Singapura. Saya pun pernah mendengar isu akan dipanggil Komisi Yudisial atau KY yang sampai sekarang tidak ada panggilan itu. Saya percaya ungkapan pertolongan Tuhan itu dekat, apalagi terhadap orang yang difitnah. Begitu kata Soehartojo, dilansir dari halaman Mahkamah Konstitusi, Sobat Sewot.